Saya, Rektor Universitas Diponegoro, secara resmi mengukuhkan Saudara Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH.MH sebagai Guru Besar Tidak Tetap dalam bidang Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dilanjutkan pengalungan samir dan penyerahan plakat Guru Besar oleh Rektor. Pengalungan samir berwarna merah di pundak ini merupakan simbolis resmi Muhammad Syarifuddin menjadi Guru Besar Tidak Tetap di bidang Ilmu Hukum Pidana di Universitas Diponegoro Semarang pada 11 Februari 2021. Raut bahagia tentu saja terpancar dari wajah pria kelahiran Batu Raja, Sumatera Selatan ini. Penganugerahan ini menjadi puncak pencapaian karir akademisnya. Penganugerahan gelar Guru Besar Ilmu Hukum Pidana bukan tanpa sebab. Syarifuddin memiliki prestasi luar biasa dalam bidang hukum dan telah banyak mengembangkan pemikiran dan langkah-langkah progresif dan inovatif. Penganugerahan Guru Besar ini menjadi pelengkap dari perjalanan karirnya sebagai hakim yang memulai dari Pengadilan Negeri Kota Cane Nangru, Aceh Darussalam pada tahun 1984 hingga terpilihnya menjadi Ketua Mahkamah Agung. Dari pengalamannya yang panjang sebagai hakim dengan segala suka dan duka itulah, ia menyampaikan gagasan penting dalam orasi ilmiahnya dengan judul Pembaruan Sistem Pemidanaan dalam Praktek Peradilan Modern Pendekatan Heuristika Hukum. Seringkali kita sulit untuk menemukan pemecahan masalah jika hanya mengandalkan aturan hukum yang ada. Banyak ditemukan fakta bahwa penanganan suatu perkara tidak bisa mengandalkan hanya pada ketentuan undang-undang semata. Pendekatan heuristika hukum yang diajukannya ini bukan tanpa dasar. Mahkamah Agung lewat Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 memberikan tuntutan pada para hakim tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan ukuran pidana. Dalam memutus perkara janganlah hanya terpaku pada aturan normatifnya saja, tapi harus berpikir secara holistik dan progresif dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam mewujudkan keadilan yang sejati. Junjunglah tinggi hak asasi manusia. Ketahuilah bahwa hukum itu adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Tidak sedikit kalangan akademis menyambut baik akan gagasan Syarifuddin. Gagasan beliau ini diharapkan memberikan satu pencerahan bagi seluruh hakim, bagi hakim-hakim di bawah ya, di tingkat 1 maupun tingkat banding. Karena kalau kita tahu bahwa tugas seorang hakim itu kan bukan seorang mekanik ya, bukan seorang tukang, tapi bagaimana menemukan keadilan melalui putusan-putusannya berdasarkan kontemplasi yang dilakukan di dalam memutuskan suatu perkara. Nah, ini yang sebetulnya pendekatan yang ingin dilakukan oleh Pak Ketua MA dengan gagasannya, dengan heuristik itu. Guru besar kita ini tidak positivism, padahal beliau adalah aliran falsafat natural law, hukum alam, yang memungkinkan memakai ilmu-ilmu lain di dalam memutuskan perkara. Jadi tidak mengabaikan hukum positif, tapi mengkombinasinya. Yang diartikan oleh beliau adalah sebagai seniman. Hakim adalah seniman, bukan algojo yang menyeramkan atau orang yang harganya mahal untuk disogok dan sebagainya. Ini luar biasa, Pak. Kalau inilah maka disebut dalam pidatonya dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Jadi ketika melihat satu peristiwa hukum atau sengketa dan lain-lain, itu bukan sekedar dilihat dalam atau dikembalikan pada teks hukum yang ada, tetapi harus digali mengapa peristiwa itu bisa terjadi dengan tentunya dengan nalar. Nalar itu adalah perpaduan antara fikir dan zikirnya dan moralnya. Oleh karena itu
nilai-nilai moralitas itu menjadi nilai utama dalam norma. Di samping nanti nilai-nilai kebenaran, nilai kebaikan, dan nilai keadilan, justice-nya. Nah, oleh karena itu, moral itu menjadi pemicu dan landasan bagaimana hukum kemudian harus dirumuskan. Tak heran bila berbagai ucapan selamat pun berdatangan dari mulai kolega, Jaksa Agung, hingga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Assalamualaikum, apa kabar? Your Excellency Muhammad Sarifuddin, Assalamualaikum, I'm Dr. Saud Anwar. I'm a state senator in the United States in the state of Connecticut. I represent the 3rd Senate District, and I wanted to congratulate you for your recognition and the inauguration professorship for the UNDIP, which is University of Dea Negro Semarang. You are a source of inspiration. I've heard a lot of good things about you, and I'm so happy that you are going to have inauguration professorship with your name. And congratulations. Stay well. Looking forward to meeting you in person. And thank you so much. Terima kasih. Hello and Assalamu alaikum. I am Paul Salahuddin Armstrong, the Managing Director of the Association of British Muslims in London. I would like to congratulate Mohammed Sharifuddin on his appointment as a professor at the University of Diponegoro. After his service as a Chief Justice, it is heartening to see that he is able to pass on his immense learning and skills and expertise to a new generation of students who will be the future leaders, justices and professionals of Indonesia, and undoubtedly some of them will travel around the world and lend their expertise to other nations too. We would wish him all the very best in this noble endeavor, and I will keep him in my du'as. Wa alaikum assalam. Sahabatku, Profesor Dr. Haji Muhammad Sarifuddin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang hari ini bertambah beban tugasnya menjadi seorang guru besar hukum pidana. Sejak dulu kita sama-sama mengabdi di bidang hukum, dengan tugas dan fungsi yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Tonggak sejarah sudah kita mulai. Mohon izin, kemarin saya menduduki puncak tertinggi sebagai Jaksa Agung. Baru kemudian sahabatku menyusul menjadi Ketua Mahkamah Agung. Namun kini, sahabatku melangkah lebih dulu memperoleh gelar tertinggi di bidang akademik, menjadi seorang profesor. Doakan agar kami juga segera meraihnya. Selamat sahabatku, semoga dapat melengkapi pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Diponegoro, serta Senat Akademik dan para guru besar, serta keluarga besar Universitas Diponegoro. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Profesor Dr. Muhammad Sarifuddin, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Sarifuddin atas pengukuhannya sebagai guru besar tidak tetap di Universitas Diponegoro pada hari ini. Saya mengenal Bapak Muhammad Sarifuddin sebagai sosok pekerja keras, pribadi yang tangguh, dan berdedikasi dalam menjalankan tugas-tugas negara, dan memegang teguh amanah sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semoga dengan pengukuhan sebagai guru besar tidak tetap, hari ini Bapak Muhammad Sarifuddin semakin istiqomah dalam menjalankan tugas-tugasnya, menjadi tumpuan dan harapan para pencari keadilan di negara yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nenek warga desa Dharma Keradenan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas ini dituntut ke pengadilan oleh tempatnya bekerja karena diduga mencuri 3 buah kakao. Minta kepada majelis hakim agar dirinya tidak diadili dan dibebaskan dari hukuman. Japaya Sitorus menggugat keluarga Saulina Sitorus dengan tuduhan merusak pohon durian yang ditanam Japaya di dekat areal permakaman. Cuplikan-cuplikan ini hanyalah sebagian kasus yang pernah terekspos oleh media massa. Seorang nenek harus menghabiskan waktu tuanya di dalam jeruji besi tahanan lantaran mempertahankan hidup di tengah himpitan ekonomi. Lain halnya dengan seorang nenek di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam video amatir yang sempat viral karena seorang nenek nyaris dikeroyok massa lantaran diduga mencopet. Ia pun akhirnya dibawa ke Mapolres Banjarnegara untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ratini mengungkapkan bahwa ia terpaksa mencopet karena mengalami kesulitan ekonomi dan ia pun hidup sebatang kara. Ratini menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Setelah selesai menempuh jalur damai, Ratini justru mendapatkan santunan dari pihak rumah sakit dan kepolisian Banjarnegara berupa sembako. Tidak hanya itu, Ratini juga mendapatkan pekerjaan di salah satu pondok pesantren di Banjarnegara. Seperti inilah yang diinginkan Ketua MA Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin. Lalu, apa heuristika hukum itu? Heuristika adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Heuristika yang berkaitan dengan pemecahan masalah adalah cara menunjukkan pemikiran seseorang dalam melakukan proses pemecahan masalah sampai masalah tersebut berhasil dipecahkan. Jadi, posisi hakim dalam memutuskan sebuah perkara hukum bukan hanya mengandalkan analisis saja, tetapi juga melibatkan nurani. Hakim harus merenungkan apakah putusannya itu adil atau tidak, proporsional atau tidak. Diharapkan tidak hanya hakim yang menggunakan teori hukum heuristika, namun jaksa hingga kepolisian diharapkan bisa menerapkannya. Pendekatan heuristika hukum adalah bagaimana seni memahami dan mendalami suatu permasalahan hukum yang dapat menjawab sisi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.